Ada, dan ini saya melekat bertiga nih, saya, Mas Danto, Mas Wahyu. Dalam rapat ditanya oleh Direktur Teknik ITDC, Pak Taufik Hidayat. Nanya ke Mas Wahyu, pertanyaannya adalah, rolling door udah berangkat belum? Mas Danto dengan tegasnya jawab, sudah. Oh ya sudah, kita tinggal monitor kapan datang. Paling juga Minggu atau Senin, Pak. Dah, ganti topik pembicaraan. Mas Danto berbisik, Pak, punya patwal nggak? Kenapa tuh? Rolling door belum berangkat. Wah. Ngawur. Ya, tapi itu statement institusi ya. Saya harus amankan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rian dan Sobat WG dimanapun Anda berada. Akhirnya setelah sekian purnama kita bisa hadir kembali di sini bersama kita di podcast WG. Nah, kali ini saya akan mau coba perkenalkan teman semua sama salah satu MP kita beserta timnya yang sudah mengerjakan proyek fenomenal berskala internasional. Proyek apakah itu dan siapakah gerangan dirinya? Mari kita sapa aja langsung. Di sini sudah ada Pak Dede and tim. Halo, apa kabar Pak Dede? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Pak. Itu di belakangnya ada Mas Danto, lalu sampingnya ada Pak Wahyu, di bawah saya nih ada Mas Alam. Oke, aku mau tanya nih Pak, kemarin event pembuka ya Pak, USBK. Kira-kira proyek apa sih yang di sana tuh ngerjain apa sih Pak? Bisa diceritain nggak Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebetulnya pada saat awal kita diberi kepercayaan agak sedikit nervous lah ya, karena SPK baru tanggal 7 Oktober, kemudian real kami baru mulai bekerja tanggal 15 Oktober, tapi harus diresmikan oleh Pak Jokowi tanggal 12 November. Ya alhamdulillah kami bisa melewati itu semua, ini disupport oleh Mas Danto, Mas Wahyu, Mas Alam dan tim, serta tidak lupa juga support dari pusat, pastinya divisi, SCM dan lain-lain, biro yang lain. Memang pit building ini jadi pertaruhan kita lah ya, artinya ini bisa apa enggak, karena menjadi syarat apa disebutnya homologasi. Ya. Kalau itu lolos baru bisa dipergunakan. Kurang lebih itu sih challenge-nya buat kita saat itu. Berapa hari Pak bikin itu Pak? Kalau realnya ya tercatat kemarin alhamdulillah mencatat muri juga 21 hari. 21 hari. Keren. Itu proyek Roro Jonggrang ya Pak? Ya kaget juga pada saat acara, pas Superbike tiba-tiba ada di rundown acara by panitia ada pementasan Roro Jonggrang. Kita juga nggak tahu apa. Mas Wahyu mungkin, Mas Danto nambahin sob. Ya, sekilas saya jelaskan tentang kontrak yang kemarin kita dapatkan, Pak ya. Ya. Nilai kontrak kita itu 150 miliar. Itu kita habiskan rencananya di SPK itu 2 bulan atau 60 hari. Tapi dari realisasi kita itu progres 98% kita kerjakan dalam waktu 1 bulan. Jadi memang mereka sangat appreciate sekali sama kita, sama hasil kerja keras kita selama sebulan itu. Dan kantor pusat pun juga appreciate terhadap kita karena margin kita tercapai dan ada tambahan laba dari situ. Ya, oke. Saya mungkin nambahin juga nih Pak Dede, Pak Fajar, Pak Danto, Pak Alam. Jadi memang proyek ini luar biasa ya, luar biasa karena kita juga harus melewati homologasi WSBK pada saat itu
harus lolos ya, sehingga kita adanya banyak tantangan ya, terutama pengiriman dari Jakarta ke Lombok, kemudian cuaca juga cukup ekstrim di sini. Yeah. Kemudian koordinasi juga dengan MEP maupun Telkom yang bertaraf internasional juga, sehingga alhamdulillah WSBK bisa berlangsung dengan sukses. Mungkin itu Pak Fajar. Iya. Pak Alam mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, saya hanya menambahkan dari segi desain. Walaupun desainnya ini kita share 6 bulan, at the moment, at this waktu yang sempit, akhirnya dieksekusi juga. Mungkin banyak beberapa yang belum siap, tapi kita bisa push untuk siap itu dari desainnya, sehingga bisa diimplementasikan dan dikerjakan hanya dalam waktu sebulan oleh teman-teman gitu, oleh timnya Pak Dede dan Pak Wahyu gitu semuanya. Ya, saya walaupun kan ya dibahas cukup lama lah, itu sudah setahun. Yang awalnya mereka itu tertarik untuk menggunakan modular itu pada saat kita mendesain medical center gitu. Akhirnya kita terus lanjut, bagi pengguna cukup senang dengan mungkin desainnya dan kecepatannya, ya akhirnya ini menjadi suatu kesinambungan gitu Pak, kalau lebih gitu. Iya. Lalu ini berapa banyak modular yang terpasang Pak? Kalau yang saya tahu kan itu kalau nggak salah 888 ya, kalau nggak salah. Benar nggak tuh Pak? Betul. Ya, betul Pak. Betul sekali Pak, 888 modular. Isinya ada apa aja sih Pak? Fasilitasnya ada apa aja Pak? Untuk lantai 1 itu garasi ya, garasi pembalap. Oke. Ini memang khusus pembalap dengan standar internasional. Lantai 2 adalah hospitality, VIP, room. Yang kemarin WSBK saja nilainya sampai 19,5 juta untuk tiketnya. Kemudian yang untuk 3 itu lantai 3 untuk reporter dan media center. Untuk para wartawan berkumpul, kemudian untuk menyampaikan kepada khalayak bahwa pertandingan sedang berlangsung. Kemudian satu lagi di ujung itu ada lift terkait dengan podium nanti untuk MotoGP. Jadi liftnya ya untuk MotoGP Pak. Di sana untuk celebration untuk podium. Nanti yang juara motornya nanti naik ke lantai 2. Ya, kemudian ada upacara untuk MotoGP. Seperti itu. Oh. Berarti langsung di atas tuh Pak, diangkat ke atas tuh ya? Ya, nanti pakai lift Pak, ada liftnya Pak. Oh, iya. Nah, yang membedakan building kita ini sama yang lain yang di luar sana itu apa Pak? Yang pasti pada saat itu memang dalam kondisi semua stakeholder kepepet waktu karena Superbike sudah ditentukan di November. Desain konvensionalnya sudah ada. Alhamdulillah WG punya produk tadi yang disebut teman-teman, yaitu modular yang bisa menjadi way out buat semua, bukan hanya untuk kita lebih dikenal, tapi juga untuk penyelenggara, ya dalam hal ini nama baik negara lah ya. Jadi ada proses dari gambar konvensional, kemudian disebutnya apa, proses modularisasi lah, modularisasi. Kita convert dari gambar awal menjadi ini, kemudian di accept oleh MGPA, baru kita apply. Dan ini menjadi pit building pertama di dunia ya, yang mempergunakan sistem modular. Kurang lebih itu. Berarti kita pelopor ya Pak? Pionir, betul, Pionir. pionir. Betul Pak. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa modular itu punya jargon ya, cepat, kuat, bersih. Mutu terjamin. Nah, kemarin itu kan pas kejadian di WSBK, acara WSBK itu hujan tuh Pak. Banjir Pak.
Ada yang nanya nih Pak netizen, Hmm. itu modular terbuat dari apa? Lalu kena air ada pengaruh enggak atau bagaimana? Kira-kira gimana tuh Pak? Iya Pak, kemarin itu pada saat event kita memang hujan deras ya. Ya alhamdulillah sih nggak banjir Pak. Memang pada saat itu secara schedule seharusnya kita selesai di 75 hari ya Pak Dede. Cuman kita untuk dari stakeholder agak dipus nih sehingga 22 hari menjelang event itu sudah harus siap ya. Kemungkinan ada beberapa yang belum sempurna, tapi setelah itu sudah kita sempurnakan. Dan ya pada saat event terbukti untuk bangunan building itu tidak terjadi kendala pada saat terjadinya cuaca ekstrim yang mengganggu event balapan waktu itu. Overall, jadi sebetulnya saya tambahkan, sirkuit no problem, pit building juga tidak masalah. Jadi memang yang kemarin banyak video banjir lebih di luar, di sekitar. Dan yang saat ini memang sedang dikejar untuk lebih sempurna menjelang MotoGP. Kemudian ada satu hal lagi, memang pada saat kami mau apply modular di situ, kita kan given tuh kondisi lapangannya. Ternyata memang butuh terobosan sistem, khususnya di drainase seputar pit building. Akhirnya kami propose, memang agak sedikit tidak lazim lah ya, karena memang sistemnya jadi pumping karena bangunan 350 meter, kalau kita buat sedalaman mungkin sampai 4 meter. Nah ini kami propose, akhirnya per berapa puluh meter kita pumping sampai ujungnya kembali ke saluran yang sudah dibuat secara ada dalam master plan yang memang elevasinya tidak beda jauh dengan elevasi pit building. Nah itu tadi kita juga adalah kontribusi desain terhadap drainase pit building tersebut. Tadi Pak Dede menyinggung persiapan untuk MotoGP, kira-kira sudah sampai tahap mana nih Pak untuk di modular sendiri? Kalau untuk sirkuit kembali dan pit building kembali itu boleh dibilang dengan dipergunakannya kemarin pada Superbike secara otomatis sudah memenuhi syarat. Namun karena ini eventnya lebih besar yaitu MotoGP, harapannya memang lebih banyak penonton. Nah saat ini beberapa BUMN termasuk kita sebagai anak perusahaan Wika ikut kerja lah ya, ikut sibuk untuk menambah fasilitas. Sifatnya sebetulnya penambahan fasilitas. Jadi TV kompon harus lebih luas, kemudian tim official juga harus lebih banyak, terutama penonton. Nah, memang kalau yang untuk yang penonton sih kita tidak ikut, tidak secara langsung, yaitu ada di teman-teman karya yang lain. Kami hanya kebagian untuk penambahan tim official, kemudian TV kompon, dan satu lagi apa sebutnya? PGO tuh perwakilan owner lah ya, berkantor di situ juga, anak perusahaannya TDC. Berarti kan kalau sudah selesai untuk itunya semua pasca ada perawatan gitu Pak ya kita ya? Kalau untuk yang pertama mengacu ke kontraktual ya. Ya biasa normatifnya masa pemeliharaan sebuah gedung. Cuman kalau yang paket yang pertama kan memang ada build, lease, transfer. Nah, tapi kalau yang sekarang yang paket kedua ini tidak. Jadi begitu ya normatifnya pekerjaan konstruksi, begitu selesai masa pemeliharaan kalau tidak keliru 6 bulan. 6 bulan saja, mudah-mudahan ya tidak ada kendala lah, artinya kita bisa selesaikan. Memang waktunya yang sekarang agak mepet karena kita juga punya misi membawa produk baru, memperkenalkan produk baru dari WG, turunannya dari Flatpack, yang keberapa itu disebutnya? Namanya Moldia, Mas Alam. Modular Light. Oke. Ini memang untuk lebih bisa kompetitif, banyak kompetitor kita yang sudah mulai nyusul, dan memang
Ini ujungnya sih masalah angka bisnis ya. Akhirnya kita harus masuk juga modular light kita perkenalkan juga. Berarti ada tuntutan additional dari pusat ya Pak ya? Iya. Kurang lebih gitu, Mas. Berarti yang 6 bulan itu termasuk persiapan MotoGP ya Pak ya? Kalau kontrak kita yang sekarang ini bahkan ya harus selesai, mereka ada satu event apa namanya pramusim. Nah ini yang milestone dadakan yang sifatnya given dari penyelenggara, karena kan sebetulnya ITDC lebih kepada pemilik lokasi. Rundown itinerary-nya mereka itu given ya saat ini tiba-tiba Februari bahkan 11 sampai 13 sampai 13 Februari kita harus partially ready for use. Itu apa tuh Pak? Paket yang sekarang ini kurang lebih hampir 200 modul penambahan yang tadi saya sebutkan untuk tim official, kemudian TV Kompon dan PGO tadi. Totally 198. Nah, ini challenge lah buat kami, buat kita semua, karena untuk mengejar para kompetitor akhirnya 75% dari hampir 200 modul kita propose mempergunakan MOLI. Nah, dari total 198 kurang lebih 54 dan 88 modul itu harus ready di 9 Februari. Mantap Pak. Berat. Nah, apa Kalau namanya? lagi Pak. Berarti saya mau tahu nih Pak, ini kan tantangan ya Pak ya. Nah, mitigasinya yang dipersiapkan dari tim Pak Dede ini apa nih Pak? Ya, kami koordinasi terus dengan divisi pastinya, kemudian dengan workshop, bahkan ya target produksi di workshop per hari berapa, terdeliver paling lambat kapan. Kemudian kami ini mulai hari ini sudah monitor karena ada pemberangkatan pertama kemarin dari workshop. Nah, kami harus pantau, harapannya maksimal 4-5 hari sudah sampai lokasi dan kami bisa langsung install. Ini memang butuh koordinasi yang ketat lah ya, yang ketat. Karena praktis sebetulnya dengan mempergunakan modular, 75% proses itu sudah terselesaikan di workshop. Nah, yang 25% ini yang menurut saya butuh pengawalan, konsentrasi, kekompakan tim. Bahkan saya agak rewel biasanya nih dibantu oleh Mas Wahyu. Harus itu kalau sudah rewel sampai harus. mana? Iya. Sudah sampai mana? Bahkan kami alhamdulillah dapat privilege support dari PDC juga untuk masuk kapal penyeberangan. Itu cukup menyebutkan atau nempel logo MotoGP. Ya alhamdulillah dapat skala prioritas. Sampai Pelabuhan Lembar pun nanti sudah ada pengawalan, disupport, didukung oleh kepolisian setempat. Akses sudah oke lah Pak ya, udah lancar ya. Yang repot supirnya Mas, mampirnya seenaknya. Iya. Wah, kalau itu susah juga Pak ngasih taunya Pak. Tapi kami setiap pemberangkatan langsung dapat nomor polisi dan nomor kontak supir. Jadi kita bisa monitor hour by hour-nya. Supaya mampir maksudnya Pak. Kalau ke pom bensin doang berarti udah ada timernya, udah ketahuan jam berapa Pak ya, berapa menit itu ya. Iya. Yang bingung kalau mampir ngopi Pak, lama. Ya, meskipun truknya udah pakai GPS sih, tapi tetap aja kita pantau GPS-nya, wah kok berhenti di rest areanya lama sekali gitu. Oh iya. Mungkin di kamar mandinya air kurang Pak, makanya lama. Roda truk kan katanya sih dia setiap 6 jam perjalanan memang harus istirahat itu. Kan 7 roda biasanya. Cuman istirahat lebih dari 2 jam gitu. Iya. Berarti cuaca di sana overall nggak ada masalah, Pak. Terang-terang aja ya, Pak? Enggak juga, Pak. Tetap ekstrim, Pak. Ini cuaca memang seluruh Indonesia ya, termasuk Jakarta. Barangkali juga hujannya terus. Di sini juga terus. Jadi nanti memang kita harus ada kiat khusus ya. Kita sampai ada
ya ada pawang hujan segala macam ya terus harus ikhtiar semua harus kita lakoni. Ada kiai, ada pawang hujan, ada sistem teknologi, ada terpal nanti mungkin kalau memang terpaksa supaya tidak macet produksinya gitu loh Pak Fajar. Iya benar-benar. Oh iya. Wah, semoga lancar semuanya Pak, nggak ada hambatan. Amin. Nah, selanjutnya Presiden udah ada tempatnya tuh Pak ya. Itu ada tambahan lagi sih Pak dari modularnya Pak. Selain yang Bapak bilang tadi tuh yang untuk PGO dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk Presiden sendiri itu sudah disiapkan di ODP ya. Istilahnya observation deck itu sudah disiapkan memang untuk jajaran Presiden dan Menteri dan itu di tikungan pertama. Di trek lurus dan tikungan pertama itu sudah disediakan memang dari WSBK sudah ada. Jadi sudah disiapkan untuk yang Presiden itu ya Pak. Ya, yang betul Pak, yang di trek pertama itu udah disiapkan memang khusus untuk Presiden dan jajarannya. Nah, untuk yang sekarang ini sebetulnya event MotoGP itu 3-4 kali dari WSBK kemarin dan 25.000. Nanti rencana 100.000 penonton. Nah, ini memang luar biasa ini. Jadi memang ini sekarang persiapannya semua BUMN karya bahu-membahu untuk supaya sukses karena ini event internasional. Seperti itu Pak Fajar. Oh, yang kemarin kalau nggak salah ada yang komentar tuh Pak, ini tribunnya mau pakai modular juga atau enggak gitu? Kita kebagian nggak tuh Pak? Untuk saat ini yang tribun memang kita belum mendapatkan porsi. Oh gitu. Jadi kami lebih kepada supporting facility yang tadi saja kurang lebih 8 modul. Namun saya sih berharap karena pada saat kami masih di sini setiap titik rencana pembangunan Mas Alam itu very smart, selalu menyelipkan modular di bangunan apapun ada modularnya. Saya bilang ke Pak Bagus, ke Pak Bobi, siap-siap jaga muntahannya mereka nih, kita kebagian juga modular. Pokoknya tahun ini tahun modular Pak, tahun ini tahun modular, 5 tahun ke depan juga modular, hidup modular. Udah skala internasional Pak, udah keren banget ini sumpah. Yang beberapa kemarin kita yang kontrak kita bukan bagian kita seperti tribun VIP sama VIP Village itu sebenarnya kita juga sudah propose desainnya. Itu ini Pak di kantor Pak lagi sama jadi jatah kita gitu. Sekper ada wawancara. Gimana Pak? Kayak tribun itu kemarin ya, kita Pak juga sudah siapkan desainnya. Kalau misalnya nanti the next time mereka butuh sesuatu yang lebih kantor. Mungkin sepertinya yang dikerjakan oleh teman-teman karya lain sudah overload. Dari Pak Bobi, instruksinya Pak Bobi di gitu. Ada satu Mas Fajar yang membuat saya cukup dikasih selamat oleh Pak ABW karena beliau itu ketemu saya tanggal 15 Oktober. Masih kosong melompong. Nah, terus hanya bilang Mas titip. Oh iya Pak, beliau datang pas mau peresmian Pak Jokowi. Pak Jokowi iya. Turun dari mobil lihat dia cuma nanya, Mas beneran selesai? Alhamdulillah Pak. Dia bilang biasanya sebulan baru selesai kit ya Mas ya. Baru selesai kantornya aja. Sampai terus di acara, di tengah acara ketemu lagi di lantai 2, beliau nyalamin saya lah. Mas makasih, saya dapat ucapan selamat apresiasi dari bapak-bapak dari menteri dan lain-lain. Menteri, iya. Wika Gedung ini menyelesaikan pedok untuk sirkuit Mandalika ini nggak nyampe 1 bulan. Dan saya mendapat apresiasi dari kementerian, dari teman-teman. Ya memang harus seperti ini. Jadi kita berkontribusi banyak untuk keperluan
sirkuit Mandalika ini, dan saya berharap tidak hanya berhenti di sini, nantinya Wika Gedung bisa mengerjakan proyek-proyek strategis yang lain. Kita berkontribusi untuk bangsa Indonesia. Artinya nama Wika, TBK, dan otomatis kita lah ya, Wika Gedungnya ikut terangkat. Nah, itu yang membuat saya cukup ya, cerita ini saya sampaikan ke tim buat kebanggaan teman-teman lah ya, penyemangat bahwa memang hasil kerja kerasnya diakui, diberi apresiasi tidak hanya oleh perusahaan tapi juga oleh seluruh yang mengetahui apa itu sirkuit Mandalika. Ini kesan nggak sih Pak, salah satu proyek yang membuat Bapak speechless lah, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata mungkin ya? Atau ada proyek lain Pak selain ini? Saya pribadi ya. Jujur waktu Mas Bobi telepon saya bilang nggak sah. Jadi gini, kalau boleh cerita, di akhir Agustus, awal September saya diajak Zoom oleh teman-teman engineering pusat. Ya mungkin lihat yang ubanan kali ya, dimintain pendapat. Metode kerja yang paling pas, apa yang paling, sampai bertanya masalah waktu yang dengan yang lain. Akhirnya dimufakati disubmit 75 hari. Tanggal 6 Oktober saya ditelepon oleh Mas Bobi memberitahu bahwa metode kerja dan lain-lain accept dan kemungkinan kita jadi. Besok katanya akan terima SPK. Ya saya jawab santai aja. Syukur alhamdulillah Mas Bob dapat OK baru ya akhir tahun. Iya Pak Di, tapi minta tolong karena yang nyusun metode kerja Pak Didi mau nggak mau ditunjuk katanya. Saya nggak bisa ngomong. Sampai saya bilang, Mas Bob, saya tuh udah 7 tahun loh nggak pegang proyek. Apa iya masih mampu? Alhamdulillah. Sampai di speaker oleh Pak Bobi, ada Pak Bagus di sebelah kiri, sebelah kanan Mas Dudi Suryo yang istilahnya soulmate lah ya zaman di konstruksi. Alhamdulillah besoknya ketemu Mas Wahyu, Mas Danto. Ya saya diberi kemudahan. Dalam waktu 2-3 hari, kekompakan tim sudah langsung kelihatan. Padahal itu dari Mas Wahyu dari konstruksi, dari DKM, kemudian dari workshop, dan lain-lain kumpul dalam waktu singkat bisa solid. Kalau ada sih videonya, saya juga sampai nggak bisa ngomong, begitu modular nyampe, duduk, dalam hitungan 10 menit, itu lampunya sudah langsung nyala. Teman-teman langsung kerja otomatis aja ngikutin. Langsung yang E-nya jalan, yang kaca segala macam langsung frame semua langsung ngikutin. Jadi memang sudah teman-teman otomatis begitu modular duduk, apa yang harus dilakukan, pekerjaan ikutannya langsung tidak perlu dikomando lagi, sudah langsung jalan. Keren. Itu yang membuat saya, betul-betul diberi kemudahan lah untuk saya di sini. Terutama ini Mas Wahyu yang bagian teriak-teriak. Bagian produksi, Pak. Berarti latihan olah vokal terus ya, Pak? Kenapa? Kalau nggak tercapai dimarahin duluan. Berarti yang rajin olah vokal Pak Wahyu ya? Iya. Yang utama lagi ini perubahan harapan keinginan ITDC MGPA sedrastis apapun, secepat apapun, sedinamis apapun, ini nggak lupa timnya Mas Alam nih. Begitu ada perubahan dalam hitungan nggak sampai 1-2 jam gambar langsung keluar. Ini yang saya, wah ini beneran saya bisa mancing, saya bilang. Mantap. Wah, keren. Momen-momen lucu lah atau momen aneh lah yang menurut Dede itu di dalam tim ini. Kira-kira ada nggak sih, Pak? Ada. Dan ini saya melekat bertiga nih, saya, Mas Danto, Mas Wahyu. Dalam rapat ditanya oleh Direktur Teknik ITDC, Pak
Taufik Hidayat. Pak Taufik Hidayat. Saya nanya ke Mas Wahyu, saya bingung yang ditanya apa, saya diam, nengok ke Mas Danto. Pertanyaannya adalah, rolling door udah berangkat belum? Mas Danto dengan tegasnya jawab, sudah. Oh ya sudah, kita tinggal monitor kapan datang. Paling juga Minggu atau Senin, Pak. Dah, ganti topik pembicaraan, Mas Danto berbisik, Pak, punya patwal nggak? Kenapa tuh? Rolling door belum berangkat. Wah. Ngabur. Ya tapi itu statement institusi ya. Saya harus amankan lah. Caranya. Saya keluar, saya telepon teman-teman, akhirnya itu 2 truk rolling door dari 2 vendor. Kasarannya saya sanggong suruh ada titik kumpul di KM 57. Itu baru kumpul itu jam 6 pagi. Rapat Jumat sore. Sabtu jam 6 pagi baru kumpul di KM 57. Kami geret terus sampai titik penyeberangan, sampai driver ngeluh, Pak, kami kapan istirahatnya? Nanti Mas, jam 12 jam di ferry, saya bilang, nanti tidur deh. Alhamdulillah naik semua, ya mereka istirahat. Begitu naik, turun di Pelabuhan Lembar. Pelabuhan Lembar, mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah ditungguin lagi patwal, digeret masuk. Senin udah nyampe. Ya artinya apapun itu kita kompak lah, saat itu kita kompak. Alhamdulillah, walaupun itu saya juga kaget, Mas Danto bilang, Pak belum berangkat, aduh, ini kalau didiemin bisa baru Selasa, Rebon. Waduh. Berarti waktu luangnya cuma di ferry aja, Pak ya? 12 jam mereka hanya bisa istirahat di ferry. Ya sambil isi bahan bakar lah di beberapa titik rest area. Oh iya. Keren banget ini. Nah, ini udah nggak sabar untuk MotoGP ya, Pak. Ini kira-kira berarti yang di sana standby untuk MotoGP, Pak ya? Tim-tim yang Pak Dede ya? Ya betul. Sedang nunggu kiriman dari workshop yang berangkat kemarin. Harapannya mungkin hari Minggu, Senin, Selasa sampai. Minggu atau Senin sudah onsite. Nah itu disitulah kita mulai install lagi ya, bahasanya Mas Alam nih, on fire katanya. On fire lagi. Yes. On fire, gaspol. Berapa pengiriman Pak dari Jakarta, Pak? Dari Cilengsi, Pak? Bertahap, Pak. Totalnya sih 200. 200 modul berapa rit maksudnya? 10 sampai 20 lah. 10 sampai 20. 10 rit maksudnya. Oh, lebih ya. 20. Ya, 20-an. 20 sih satu ini mas 10. Satu pengiriman 10 ya? Iya, 10. Lama juga berarti, Pak ya? Untuk pengirimannya berdoang berarti, Pak ya? Agak lama di pengiriman ya? Zaman dulu cuman bisa Bandung Bondowoso, sekarang Pak Dedek saya rutin, Pak. Betul. Iya. Justru yang agak worry itu tadi Mas, yang 25%-nya saya bilang. Karena begitu sudah keluar dari workshop, praktis boleh dibilang 75% progres sudah in hand lah ya. Nah, yang 25% itu dominan di masalah delivery, kemudian di sini faktor cuaca lah, faktor cuaca. Selebihnya enggak lah, karena memang teman-teman R&D-nya modular amat sangat gesit, dinamis, apapun yang diminta ya dulu taunya modular hanya untuk rumah sakit, tapi ternyata peruntukannya kan cukup banyak, bisa untuk apa saja. Bahkan awal Cuman gambar untuk kit saja kita tahunya, ternyata enggak. Benar. gitu, Pak. Banyak gitu akhirnya update. Nah, berarti secara kegunaan kan banyak nih, Pak. Keuntungan yang lain selain itu apa tuh, Pak? Untuk kita pakai modular, kira-kira siapa tahu nanti ada yang mau pesan gitu. Fungsi modular bisa untuk apa aja? Oh, berbagai fungsi, Pak. Itu bisa multifungsi, Pak. Bisa untuk
kafe, untuk hotel, hunian, rumah, apa aja itu bisa, Pak. Apalagi dengan mall itu kan size-nya akan lebih diperbesar sesuai standarnya kita. Oh, berarti lebih besar ya, Molly lebih besar ya? Iya, besar di kelipatan meter lebarnya itu kita sudah menyesuaikan dengan berbagai standar warna. Ya baliknya kita berdasar dari itu sih Profesor Nuvert yang seluruhnya mendesain dari desain arsitektur itu, data arsitek. Dasarnya dari situ bagaimana akhirnya Molly dijawab dengan ukuran standarnya itu mungkin agak lebih besar daripada seri Wiki Flat Pack gitu. Walaupun Wiki Flat Pack itu juga lebarnya juga sudah mumpuni, itu bisa pakai fungsi, mau dipakai kafe, mau dipakai dapur, masih bisa gitu. Tinggal perlakuannya. Jadi takjub sih, yang tadinya kita mendesain hanya untuk kantor, perumahan, atau hunian, kok tiba-tiba dijadikan untuk garasi pedok, kan menyimpang dari dream-nya gitu. Semua dream-nya itu menyimpang gitu. Saya tambahkan satu lagi Pak Fajar. Iya, Jadi boleh, Pak. untuk keunggulan modular itu secara mutu itu 80% sudah kepegang, Pak. Karena pabrikasi. Sehingga kita install itu hanya 15%. Pertama, yang kedua, seperti tadi jargon kita bahwa cepat, kuat, dan bersih itu menjadi poin utama modular untuk bisa lebih maju. Itu Pak Fajar. Berarti bersih di sini termasuk minim limbah ya, Pak? Betul sekali. Ditambah sekarang itu Pak, tenaga kerja yang ahli yang zaman dulu tukang tumleser AC, itu belum tentu anaknya mewarisi keahlian itu. Jadi porsi tukang ahli itu semakin sedikit. Nah, kita jawabnya dengan sistem industri, karena continue sampai tahun berapapun produknya justru harusnya lebih baik gitu. Nah, itu kan dari kegunaan ya, Pak. Nah, kalau misalkan ada pengusaha untuk kafe gitu ya, tadi masalah bilang, kira-kira secara profit ini menguntungkan nggak sih? Atau harga dari modular itu sendiri gimana, Pak? Iya. Kalau kita ngomongnya kan investasi ya. Investasi kalau kita bangun secara konvensional itu mungkin 6 bulan baru mulai jualan. Nah, ini kalau hanya kafe dengan pakai modular besok sudah jualan. Jadi lebih cepat membaca pasarnya gitu. Oh, tempat ini nggak laku, ya udah dipindah, kita bisa pindahin gitu, lebih mudah. Kalau bangunan konvensional ya ditinggal ya rugi, Pak. Gitu. Benar. Mau pindah juga bingung. Balapan dengan pinjaman bunga bank sebetulnya. Jadi orang lebih kalau di pembangunan konvensional, kalau berbasis pinjam ke bank kan ada istilah grace period. Nah, mereka di fase grace period tersebut biasanya seolah-olah menikmati untuk lebih slow. Nah, grace periodnya tetap dapat, tapi di bulan kedua mereka sebetulnya sudah bisa dapat revenue, dapat income. Itu yang menjadi nilai plus pakai modular. Berarti emang nggak salah ya Dorna atau ITDC pakai kita? Harusnya enggak, karena memang orang kalau yang ya terbukti di sini aja lah. Ya rumah sakit ditarget oleh Presiden waktu singkat terrealisasi. Ini pun dikasih target 75 hari, tapi ada milestone di 45 hari. Alhamdulillah 30 hari selesai. Murinya 21 hari ya, Mas. Ya. Jadi solusi. Tantangannya harga itu masih belum terjangkau, tapi nanti suatu saat harga konvensional itu akan menyentuh di price yang sama. Dan ketika harganya proses kita sudah siap gitu, Pak. Kita sudah kompetitif berarti ya. Kalau bicara per meter square saat ini masih sedikit lebih mahal. Tapi tadi kalau dibandingkan dengan bunga bank, let's say grace period 1,5 tahun atau bahkan 2 tahun, ya tinggal dihitung mereka bulan kedua sudah dapat income. Tapi kalau di konvensional ya tadi bulan ketiga ke 25 mereka baru bisa mendapatkan income. Kurang lebih gitulah. Nah, balik lagi ke persiapan MotoGP nih, Pak. Nih ngomong-ngomong, saya diundang nih, Pak. Buat nonton.
Yang bikin listnya Mas Wahyu. Ya sebetulnya dari tim kita sendiri memang sudah Harus ada dari lah sektor. dari awal itu sudah di plot yang siapa yang bisa masuk, siapa mungkin yang jaga kantor, siapa yang nonton di tribun sudah Ada disiapkan. kuota, Ada kuota. Ada kotanya. Oke. Ada Ya. kuota memang nanti tinggal disesuaikan. Yang pasti kalau sekper ya harus ada lah yang Aduh. meliput kan. Ya. Pengennya gitu Pak, pengennya. Cuma kan tergantung atasan saya gimana. Tinggal colek Mas Bobi kan. Oh iya, colek dong Pak ya. Aduh. Ini aku terima kasih banyak loh Pak Dede dan tim, Pak Wahyu, Pak Alam udah menyempatkan waktunya, udah kasih kita informasi berbagai macam dari persiapan MotoGP sampai sebelumnya yang di USBK. Artinya informasi ini clear, produk kita, terus juga kegiatan kita di sana benar-benar percaya sama owner dan juga beberapa instansi lain seperti kementerian dan lain-lain. Mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi Pak? Oke, mungkin saya mewakili, sebenarnya kan saya dari divisi konstruksi Pak, dengan adanya mutu yang terjamin, itu kita membuka pangsa pasar lebih baik lagi, karena krisis biaya mutu waktu, terutama mutu dan waktu, itu menjadi PR bagi dunia konstruksi Pak. Dengan ini adanya modular itu sebetulnya terjawab bahwa mutu dan waktu sudah dipegang, tinggal biayanya aja yang bisa menentukan. Saya appreciate Pak. Saya juga dari divisi konstruksi ke modular sangat mendukung lah program modular ini supaya bisa mendunia ya. 5 tahun ke depan saya yakin banyak lah yang dikerjakan oleh modular. Seperti itu Pak Fajar. Ya, kalau dari saya minta bantuan ya khususnya tim marketing dan sektor lah ya. Bantuin branding karena banyak yang nggak kenal. Kita punya Intan Berlian yang nah di momentum kemarin itu banyak orang nengok. Ini apa sih? Betul. Nah, ini butuh ya jargon atau apa istilahnya, jangan sungkan yang sering mengangkat kelebihannya WG tadi. Kurang lebih itu sih kalau dari saya. Sayang aja karena memang secara tidak langsung tadi Mas Wahyu sudah menyampaikan golden time-nya modular itu kalau dari saya mungkin 3-5 tahun ini jangan sampai lolos. Jangan sampai lolos, karena ini memang kita bahasanya Mas Fajar tadi sedang jadi pionir, lagi leading, tapi di belakang itu yang mau nyalip di tikungan banyaknya minta ampun. Betul, banyaknya minta ampun. Ya, pesaing Pak, pesaing yang siap. Kalau terlena kita bisa ke salib Pak. Kalau di MotoGP salib penyalip Pak. Betul. Pasti jagonya nyalip di tikungan. Oke, Mas Alam ada yang mau ditambahin? Ya, enggak cuma dari sisi modular, enggak cuma dari sisi konstruksi. Artinya kita ini sebagai insan WG punya semangat untuk menambah penjualannya Wika Gedung supaya tetap maju terus. Gaspol. Di belakang kita banyak orang yang membutuhkan rezeki dari kita yang create gitu. Oke, Pak Alam, Pak Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya. Aku sebenarnya lagi nunggu nih after pedok, mungkin ada lagi nggak sih yang lain yang memang kita nanti akan create bareng lagi, yang berskala yang internasional lagi, kira-kira ada nggak sih Pak atau belum? Berskala internasional. Yes. Sebetulnya sebelum WSBK itu saya Pak Bagus dan dibantu oleh marketing juga Mas Iskandar sudah ada komunikasi dengan negara luar yaitu Azerbaijan. Oh, Azerbaijan. Nah ini tinggal sebetulnya baru 2 hari lalu Pak Dubes Azerbaijan buat RI WA saya, ditunggu surat konfirmasi kapan mau berkunjung ke sana. Ini saya belum lapor ke Pak Bagus. Ikut Pak. Azerbaijan Pak. Kan ada satu distrik Karabakh, distrik Karabakh yang baru saja
Ya, baru saja dikembalikan keputusan PBB itu harus kembali ke Azerbaijan yang selama ini diduduki oleh Armenia. Itu sih sama aja bangun kota. Dan waktu itu Pak Dubes sudah diajak melihat siapa Wika secara grup, melihat pembangunan jalan tol yang di Semarang, kemudian lihat mall Semarang juga. Terakhir kami ajak ke workshop modular dan dia amat sangat tertarik karena memang ada euforia negara ingin memfasilitasi orang ingin pulang kampung ke sana untuk housing. Sama satu lagi kemarin mana ya? Saya lupa. Ada Awal itu Senegal, Pak. Cuman setelah Senegal yang hangat ini terakhir. Kalau yang bicara kelas internasional, kalau bicara kelas nasional, kemarin dapat info dari Pak Bobi dan Pak Bagus, 1.000 titik ponpes seluruh Indonesia. 14.000 modular. Ngeri itu. Kalau itu terdapat 30-50% aja, Cilengsi harus pindah. Nggak mampu produksinya. Jangan pindah, Pak. Digedein lagi, Pak. Digedein lagi. Betul Pak. Dibesarin Ya, lagi. Di cloning. Di cloning benar. Nah, semoga semua lancar, nggak ada hambatan ya, Pak. Dari masalah teknis, kontrak dan lain sebagainya, aman-aman aja. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat WG, WGrians dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita sama Pak Dede dan tim mengenai modular, terutama yang ada di sirkuit Mandalika, itu pit building. Next time kita akan ngobrol sama siapa, tungguin aja terus di channel Podcast WG. Bersama saya Fajar Sidik undur diri, terima kasih, salam.